Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb Mustafa ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا غيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا رب مصطفى ولمقاصدنا ما مضى يا واسعا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل نيتنا. يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا. يا رب بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل مقصودنا. يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati sekaligus kita muliakan Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid As-Salam Al-Jami beserta jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syukur alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini, tepatnya ba'da maghrib, kita telah melaksanakan aktivitas salah satu daripada kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah, yang tentunya banyak keutamaan yang akan kita dapat. Tentunya mudah-mudahan sholat kita, iktikaf kita saat ini sambil menunggu datangnya waktu Isya, sekaligus kita sama-sama mengaji, mudah-mudahan semua amaliyah sholih ini senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada baginda alam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada zuriyahnya, keturunannya, sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Dan tentunya banyak fitnah, berbagai macam hal yang diperlukan oleh kita untuk memperkuat keimanan kita agar tidak terombang-ambing, maka kita harus berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran dan hadis, serta para ulama-ulama, guru-guru kita yang kita ta'zimi, dengan mengikuti contoh dari beliau yang beliau pun mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas mengenai tentang masalah zikir pagi, sore. Kemudian sesuatu bab mengenai tentang sesuatu yang kita ucapkan ketika tidur maupun bangun tidur, zikir dari setiap keadaan dan lain sebagainya, sudah selesai. Kita masuk kepada bab keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap sebagai penuntut ilmu, tidak lain adalah 3 tugas yang paling penting dari orang yang menuntut ilmu itu. 1, belajar, 2, mengamalkan, yang 3, mengajarkan. Menuntut ilmu, mengamalkan, mengajarkan. Maka pada saat ini sebelum kita sama-sama mengkaji daripada keutamaan sholawat, akan lebih baik kita amalkan dulu sholawat, gitu ya. Karena setiap ilmu yang kita pelajari harus kita amalkan. Ini belum kita pelajari, sudah kita amalkan mengenai tentang sholawat. Kita sama-sama sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat
salamullah ala taha rasulullah salatullah mullah ala yasin habibillah. Ada syairnya, bapak-bapak yang sayang istri, gitu. Mumpung hidup ayo kita ngaji. Ngaji bekal untuk kita mati, bekal untuk menghadap ilahi. Salat Allah salamullah ala taha rasulullah salatullah mullah ala yasin habibillah. Bapak-bapak yang rajin sholat, rajin ngaji mumpung kita sehat, yang rajin hidupnya selamat, pulang ngaji kita bawa. Sallu ala Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab keutamaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang menjelaskan tentang perintah sholawat banyak yang udah pada hafal, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai ke orang tua, mereka hafal ayat perintah sholawat yang sering mereka dengar, saking seringnya mereka dengar, mengikuti, lalu hafal. Dan perintah itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tetapi di antara mereka ada yang enggak ngeh bahwa kalimat yang ia ucapkan, dia enggak tahu bahwa itu adalah ayat Al-Quran, sebagian dari ayat Al-Quran. Anak kecil sebelum maghrib, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum isya, sebelum waktunya azan, ia bersolawat selalu diawali dengan innallaha wa malaikatahu dan seterusnya. Bahkan orang dewasa, orang tua pun enggak kalah dari anak-anak, mereka pun hafal kalimat itu satu ayat. Tapi pas ketika kita tanya, tahukah kalian bahwa yang kalian bacakan itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran? Enggak tahu kalau itu ayat Al-Quran. Gitu? Enggak tahu kalau itu bagian daripada ayat Al-Quran. Gitu. Cuman yang dia tahu sekedar kalimat aja yang ia sering dengar, lalu dia mengikuti sampai dia menghafal. Rupanya enggak menyadari bahwa yang dia baca itu adalah ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Itu ayat Quran, itu firman Allah, itu kalamullah, ucapan Allah, seolah-olah Allah memberitahukan dan menjelaskan kepada kita, hei
orang yang beriman, aku bersolawat dan malaikatku bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, ikuti aku dan malaikatku yang bersolawat. Maka solawatlah. Gitu. Jadi Allah udah ngenyontohin. Ibaratnya kalau kita orang tua mah, nah, baba lu udah sholat di masjid. Baba lu udah nyontohin tiap waktu sholat tadarus Quran. Ayo dong sholat di masjid, ayo dong tadarus Quran gitu. Jadi menyampaikan dalam bentuk ajakan, dan sudah sepantasnya kita yang mengakui keimanan kita kepada baginda Nabi jangan putus-putus untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya, akhraja, telah dikeluarkan At-Taimi, oleh At-Taimi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sallu alayya fa inna salata alayya kafaratun lakum wa zakatun. Kata Rasulullah, bersolawatlah kalian alayya kepadaku, fa inna salata alayya, karena sesungguhnya bersolawat kepadaku kafaratun lakum wa zakatun, sebagai pelebur dosa dan sebagai pensuci buat kalian. Jadi kalau seandainya ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dengan sholawat bisa, atau dengan istighfar, astagfirullahaladzim, udah jelas kalimatnya memohon kepada Allah minta diampunin. Tapi kalau sholawat, kita bersolawat kepada Rasulullah, efeknya yang kita dapat dari Allah ampunan. Bersolawat kepada Nabi, Allah kasih pengampunan kepada kita dan pelebur dosa serta sebagai penyuci. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran, maka siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, kata baginda Nabi sallallahu alaihi asran, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Ya. Berarti subhanallah, rahmat Allah diberikan 10 buat orang yang bersolawat. Sedangkan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah itu la yu'adzibahu abadan, nggak bakal ia mendapatkan siksa. Kesedihan terobati dengan solawat, rasanya enak tuh Pak ya. Apalagi misalkan kalau seandainya kita di rumah, ya di rumah, sambil ibaratnya ngebantu pekerjaan bini di rumah Pak. Apa be yang kita bantu, ada halaman kotor kita sapu. Gak usah kencang-kencang solawat ya. Sallallahu ala Muhammad gitu. Ada, jadi waktu gak kebuang dengan solawat. Ya kita bisa Bapak kita menyampaikan solawat karena memang babnya solawat. Kalau waktu kemarin mengenai tentang zikir, apa aja yang kita lakukan sambil zikir gitu. Yang penting waktu nggak kebuang dengan sia-sia gitu ya. Yang penting waktu nggak kebuang dengan sia-sia gitu ya. Kalimat kalau bahasa Sundanya sia gitu ya. Nggak boleh ya. Ini lagi viral nih. Ya sia-sia nggak boleh. Jadi dimanfaatkan waktu itu. Maka kalau ingin mendapatkan keutamaan dari kita bersolawat kepada Nabi, ya dengan cara kita bersolawat. Bahasanya sesuka kita mau solawat yang mana. Mau solawat Fatih yang tadi diucapkan oleh Ketua DKM dalam solawat bermohon kepada Allah dalam doa. Bisa solawat Badar yang barusan, bisa solawat Jibril, atau bisa solawat Ijroil. Ada solawat Ijroil? Nggak ada ya? Solawat Jibril dah yang enakan. Sallallahu ala Muhammad, singkat dan enak dibaca.
Apapun kegiatan kita di rumah, hal yang baik diikuti dengan sholawat. Subhanallah. Allah berikan 1 kali sholawat 10 rahmat, kasih sayang Allah dilimpahkan kepada kita. Kesedihan yang kita dapat terobati dengan sholawat, dengan keutamaannya. Segala kesulitan yang selalu bertubi-tubi datang kepada kita dalam kehidupan, diberikan jalan keluar untuk kemudahan yang kita hadapi permasalahan hidup itu. Pokoknya subhanallah, luar biasa sholawat itu. Kemudian dalam dikatakan wa Ibnu Asakir, aksiru salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Ada riwayat dari Imam Ibnu Asakir, aksiru salata alayya, perbanyak bersolawat gitu ya, alayya kepadaku, kata baginda Nabi, fa inna salatakum, karena sesungguhnya solawat kalian itu alayya kepadaku, maghfiratun itu adalah pengampunan, lizunubikum, buat dosa-dosa kalian yang selama ini kalian perbuat nggak terasa, sengaja tak sengaja, tiba-tiba lalai atau tidak lalainya kita berbuat dosa. Dengan sholawat, menjadikan sholawat itu sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Kemudian kata Nabi, wadlubu ilayya darajah wal wasilah, dan mintalah, mohonlah kepada Allah li untukku, kata Nabi, apa? Darajat. Minta kepada Allah, minta kepada Allah buat Nabi derajat makom kemuliaan yang lebih tinggi. Wal wasilah, dan minta kepada Allah buat Nabi agar beliau menjadi wasilah. Wasilah. Fa inna wasilati, karena sesungguhnya wasilahku inda Rabbi, di sisi Tuhanku Allah, syafa'atun lakum, adalah syafaat buat kalian. Gitu ya? Adalah syafaat buat kalian. Ya Allah Pak, misalkan kalau seandainya orang pasti berharap pengen masuk surga gitu ya, sehingga dia berusaha untuk melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya yang wajib, sholat, puasa Ramadan, zakat, kemudian haji dan lain sebagainya, berbuat baik kepada sesama, semua perintah Allah berusaha kita laksanakan agar kita bisa selamat dan bahagia masuk ke dalam surga. Rupanya kalau seandainya sholat yang kita lakukan ini untuk bisa membuka pintu surga, rasanya enggak sempurna. Artinya enggak menjadikan modal yang bisa membuka pintu surga. Soalnya sholat kita banyak lalainya dalam sholatnya itu. Gerakannya, bacaannya, bahkan kepada tingkat kehusuannya juga mungkin banyak kurangnya. Rasanya berat kayaknya untuk masuk surga dengan sholat yang kita lakukan. Kemudian dengan amal-amal yang lain, rasanya nggak seimbang dengan balasan Allah berupa surga dengan amal kita yang banyak kurang. Apa yang kita harapkan untuk bisa masuk surga selamat dan masuk surga dengan bahagia? Nggak ada lain, kita berharap wasilah syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah akan memberikan syafaat. Melalui syafaatnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk kita, sehingga bisa menuntun kita masuk ke dalam surga bersama beliau. Jadi apa yang kita harapkan di akhirat kelak? Syafaat Nabi. Maka untuk mendapatkan syafaat, tidak lain adalah orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat lain Ibnu Abi Asam, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bi abkhalin nas. Kata Rasul, mau enggak
saya beritahukan kepada kalian bi abkhalin nas, manusia yang paling koret, paling pelit, kikir, medit. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian manusia yang paling pelit? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasul. Qala Rasulullah mengatakan, man dzukirtu indahu, orang yang di sisinya disebut nama Nabi, falam yusolli alayya fazalika abkhalun nas, kemudian dia tidak bersolawat kepada aku, fazalika abkhalun nas, maka itulah manusia yang paling pelit. Jadi ketika disebut namanya ia tidak bersolawat. Dan ini yang memberikan gelar pelit, koret, medit bukan manusia yang lain. Ini manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah, tentunya tidaklah kita mau menjadi orang yang hina sebagai orang yang pelit, manusia yang pelit. Maka janganlah mulut kita terkunci ketika disebut nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kemudian ada riwayat masih berkenaan dengan keutamaan daripada sholawat. At-Taimi, Imam At-Taimi itu dari Imam Zainal Abidin, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, alamatu ahli sunnah, tanda atau ciri ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau, kasratus sholati ala rasulillah, yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya banyak penjelasan-penjelasan dari para ulama-ulama kita, baik yang ulama salaf, khalaf, sampai ulama-ulama kita mengenai tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sholat pun masuk bagian daripada rukun sholat, membaca sholawat kepada Nabi. Hadirin, masuk dalam bagian rukun kauli, rukun bangsa ucapan. Maka ketika kita dalam sholat, jangan sampai mulut kita terkunci, diem baik dari takbir Allahu Akbar, meneng kagak bacaan padahal apal. Kok bisa begitu? Hatinya sedang lalai di bawah, ya. Kemana hilang fokus terhadap sholat kita. Rupanya setan itu melihat yang ada di dalam pikirannya itu lebih besar mana yang mendominasi pikiran itu, dia ingatnya. Di bawah hanyut ke arah sana. Tiba-tiba Allah ingatkan kita lagi, fokus lagi. Rupanya hilang lagi dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita pasrah, terus ingat kepada Allah di dalam sholat. Dan apa yang kita baca di dalam sholat, termasuk di dalam sholawat, maka disitulah bukti kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi derajat makomnya. Subhanallah. Nah, kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sholawat itu diperintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang statusnya umat Nabi? Rupanya ada Nabi dan Rasul yang memang juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Salwatul Ahzan. Di dalamnya ada sebuah keterangan, anna Adam alaihissalam lama romal kurba min Hawa. Ketika Nabi Adam alaihissalam mau mendekati Hawa, tiba-tiba Hawa tolabat minhul mahro,
Hawa minta dari Adam mas kawin. Jadi kalau ceritanya begini ceritanya gitu ya, kata guru-guru kita gitu ya. Adam pas ketika pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia ditempatkan di dalam surga, apa aja ada, semua penuh kenikmatan di dalam surga. Hai Adam, semuanya kau silakan kau nikmati. Jika kau berada di ujung sebelah timur, kau melihat sesuatu, surga yang ada di sebelah timur, kau menginginkan sesuatu, kau ambil, nikmatin itu, rasakan dan sebagainya. Semua yang Nabi Adam rasakan di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan surga yang penuh, itu Nabi Adam alaihi salam, apakah membuat hati dan jiwanya itu tenang? Rupanya ada. Pada suatu saat Nabi Adam itu yang hidup di dalam surga penuh kenikmatan, ada jiwanya seperti goncang. Ketidaktenangan hatinya menyelimuti. Seperti orang gelisah. Ketika ditanya oleh Allah, hai Adam, apa yang menyebut, ada apa? Kata Allah, hai Adam, apa yang kau rasakan? Gelisah, tidak tenang, nggak karuan lah bahasanya, membosankan dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan engkau gelisah dan tidak tenang, hai Adam? Kata Adam, nggak tahu ya Allah. Apa yang menyebabkan saya ini nggak tenang? Apa yang menyebabkan saya ini hati saya nggak tenang? Nggak tahu ya Allah. Tapi karena Allah yang menciptakan makhluknya, Allah tahu persis apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Maka dalam kelelahan ia, hatinya, kemudian dalam tidur ia diciptakanlah Siti Hawa dari dirinya. Maka pas ketika diciptakan oleh Allah Siti Hawa dari diri Nabi Adam, Nabi Adam terbangun ketika melihat ada sosok yang sama dari jenis manusia. Diperhatikan, rambutnya ada sama punya rambut, matanya sama punya mata, hidungnya, mulutnya sampai ke leher, sampai di dadanya sama-sama rata. Karena belum makan buah huldi itu, gitu ya. Sama-sama rata. Pas sampai lihat ke perutnya sama. Di bawah perutnya itu yang membedakan. Lah ini kok beda gitu ya. Lah ini beda. Yang ini mah rada-rada gitu ya. Ini kok begini. Akhirnya muncul syahwat sebab perbedaan. Ya, perbedaan penciptaan. Pas ketika lama qurba min Hawa, ketika Adam mau mendekati Hawa, menyentuh Hawa, Hawa minta tolabat minhul mahro. Hawa minta mahar, mas kawin. Nah kalau anak sekarang mah boro-boro dia minta mas kawin, udah disentuh gitu ya, gitu. Nah ini sebelum disentuh Hawa nggak mau, minta mas kawin dulu dan gitu. Baru kau boleh menyentuh sepuasnya. Akhirnya Nabi Adam alaihi salam berkata, ya Rabbi madza utiha, wahai Tuhanku, Gusti, apa yang harus aku beri kepada Hawa sebagai mas kawin? Maka qala, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, shalla ala sofiyin Muhammadin, bersolawatlah, baca solawat kepada Muhammad sebagai makhluk terpilih. Berapa banyak Gusti? Isrina marotan, yaitu 10 kali. Lalu fafa'ala, Nabi Adam membaca solawat 20 kali, isrina 20 kali, lalu membaca solawat sebagai bentuk mas kawinnya agar bisa menyentuh Siti Hawa. Berarti solawat sudah dibaca
oleh Nabi Adam alaihi salam sebagai mas kawinnya untuk menyentuh, mendekati Siti Hawa. Hadirin, nama Muhammad sudah ada, tapi jasadnya saja yang belum diciptakan oleh Allah ke dunia, gitu. Subhanallah. Kemudian ada satu riwayat Sayyidina Ka'bul Akhbar itu pernah menceritakan, auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam fi ba'di ma auha ilaihi. Kata Ka'bul Akhbar, ia mengatakan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam fi ba'di ma auha ilaihi, di sebagian wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah kepadanya. Ya Musa, kata Allah, wahai Musa, atuhibbu, apakah kau senang, apakah kau suka, an la yanalaka min atsin yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti kau tidak merasakan haus. Atuhibbu, apakah kamu suka, senang, mau nanti di hari kiamat dikala manusia dilanda kehausan yang begitu amat sangat, engkau tidak kehausan. Musa, maukah? Senang enggak? Suka enggak? Maka Nabi Musa mengatakan, ilahi na'am, wahai Tuhanku, senang. Iya, saya senang sekali. Jika di hari kiamat, di akhirat itu dikala manusia dilanda kehausan yang begitu amat sangat, bahkan ibaratnya apa yang dia lihat dalam bentuk cair ingin ditegaknya, meskipun itu timah mendidih, yang penting cair. Kira jangan-jangan ini bisa menghilangkan rasa haus yang begitu amat sangat, tahu-taunya menghancurkan isi perut yang ada, gitu ya, siksaan tuh. Nah kemudian apa kata Allah? Jika kau suka, jika kau senang, mau di akhirat keadaanmu tidak merasakan kehausan yang begitu amat sangat, dikala manusia kehausan di hari akhirat, maka fa'aksiris sholata ala Muhammadin, maka perbanyaklah sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diperintahkan? Nabi Musa, Pak, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu kisah cerita dari Bani Israel. Ada seorang dari kalangan umat Nabi Musa, Bani Israel, yang keberadaan dirinya hidup itu nggak ada manfaatnya. Dia seperti sampah, nggak ada manfaatnya. Artinya dia berhubungan dengan Allah, artinya sikap dia kepada Tuhan ya Allah banyak dilanggar perintahnya dan banyak ditinggalkan. Banyak dilanggar perintahnya, banyak ditinggalkan. Banyak dilanggar larangannya, banyak ditinggalkan perintahnya. Termasuk musrifan, orang yang durhaka sampai akhir hayatnya dia. Dikala keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, tidak ada satu masyarakat pun yang merasakan dengan keberadaannya hatinya nyaman. Enggak tenang aja. Bahkan dari jarak pandangan ke depan, melihat sosok orang itu berjalan menuju ke masyarakat, mereka sudah mengatakan, wah kacau dia datang, gitu ya. Padahal belum tahu apa yang dia perbuat, karena memang sudah menjadikan kebiasaannya, jikala dia berada di tengah masyarakat, tidak ada masyarakat yang membuat masyarakat nyaman ketika ia berada di tengah. Jadi buat ulah. Akhirnya suatu hari mati dia, orang itu.
lama mata romau bih. Akhirnya orang yang diharapkan oleh masyarakat itu tidak ada, terbukti. Makanya orang yang hidupnya itu membuat masyarakat nggak nyaman dengan kejahatannya, dengan kemaksiatannya, dengan kezolimannya. Berapa kalimat keluar dari mulut-mulut yang hatinya tersakiti dalam bentuk laknat, dalam bentuk sumpah. Wah, sumpahin biar cepat mati loh gitu ya, dan lain sebagainya. Nggak ada ya. Karena memang udah terbawa emosi, kemudian dia merasakan hatinya tersakiti, kata-kata keluar tanpa terkendali. Apa aja untuk menyumpah dia yang buruk-buruk. Ketika dia mati, disambut kebahagiaan di kalangan masyarakat Bani Israel. Kalau kita mah orang yang biang kerok, ketika dapat kabar innalillahi, ini siapa yang meninggal, si Fulan bin Fulan yang hidupnya itu membuat masyarakat tidak nyaman, penuh dengan kejahatan, maksiat dan juga kezaliman. Keluar dari lisan kita kalimat alhamdulillah, rupanya mati juga dia gitu ya. Hidup kita akan tenang dan nyaman gitu ya, karena biang keroknya udah nggak ada gitu ya. Jadi malah disambut kematiannya dengan kebahagiaan gitu, dengan rasa syukur, sehingga romau bih, jenazahnya dibuang ke tumpukan sampah, dibiarkan begitu saja, nggak diurus. Allah tahu jenazah itu dibuang. Fa'auhallahu li Musa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Mau isi wahyunya, aghsilhu wa sholli alaih. Untuk merawat jenazah tersebut, dimandikan, dikapanin, disolatkan. Sampai Allah telah mengatakan kepada Nabi Musa, fa inni ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepadanya. Yang membuat Nabi Musa heran, karena Nabi Musa tahu sepanjang hidupnya itu tuh orang emang benar orang durhaka. Kok bisa Allah memberikan ampunan kepada dia? Karena Nabi Musa heran, ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi wa bimazalik?" Wahai Tuhanku, sebab apa engkau berikan ampunan kepadanya? Engkau Maha tahu ya Allah. Dan kami pun masyarakat tahu apa yang diperbuat oleh ini orang. Sesuai dengan kasat mata yang kami lihat. Tetapi apa yang menyebabkan engkau memberikan ampunan kepada orang ini? Maka Allah mengatakan, memberikan penjelasan. Maka kata Allah, innahu fatahat taurata yauman. Musa, ini orang pada suatu hari pernah membuka kitab Taurat selembar. Dia buka itu kitab Taurat. Setelah itu pas ketika dia membuka kitab Taurat, fawajada fiha, ia menemukan di lembaran kitab Taurat yang dia buka, apa yang dia temukan? Isma Muhammadin. Nama Muhammad ada di lembaran kitab Taurat. Dia buka, dia baca, dia menemukan nama Muhammad. Apa yang dia lakukan setelah dia menemukan nama Muhammad? Wasallallahu, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, faghfaralahu bizalik, maka aku mengampuninya sebab itu. Sebab bersolawat, hadirin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini bukan umat Nabi Muhammad, hadirin. Ini umat Nabi Musa yang durhaka. Tapi pas ketika ia membaca solawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan ampunannya tuh. Kemudian bagaimana kisah ceritanya Abu Lahab? Ketika kelahiran Nabi disambut dengan bahagia. Dan kebahagiaan dengan kelahiran ponakannya itu dibuktikan dengan dimerdekakannya seorang budak. Karena bahagia, gue bahagia nih
ponakan gue lahir gitu. Saking bahagianya diwujudkan rasa syukur dan bahagia itu dengan dimerdekakannya seorang budak. Maka apa yang Allah berikan? Karena kebahagiaannya terhadap kelahiran Nabi, Allah ringankan siksaannya di setiap hari Senin. Apalagi kita hadirin yang benar-benar kita umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya Allah akan memberikan balasan yang lebih daripada itu. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, menumbuhkan rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan dorongan cinta dan rindu ini akan lebih mudah kita selalu mengingat dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga harapan kita bersama kelak di akhirat akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dan bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah rasa cinta kita kembali kepada Rasulullah SAW dan menambah semangat untuk kita bersolawat kepadanya. Mari kita tutup ta'lim kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.